Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Fauzi. Saya dari Prodi Manajemen dan NIM saya adalah 289215137. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya dari mata kuliah Manajemen Logistik tentang perubahan yang terjadi dalam organisasi logistik, perencanaan dan isu politik dari dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusumaning Tias. Pembahasan yang akan kita bahas di pertemuan ini adalah yang pertama adalah pengertian tol laut Indonesia, yang kedua perbaikan kinerja pelabuhan, yang ketiga efisiensi fasilitas, yang keempat efisiensi transportasi, yang kelima pelayanan dan solusi jasa logistik. Pengertian tol laut. Tol laut adalah konsep meningkatkan konektivitas seluruh Indonesia melalui jalur laut yang efektif, berupa kapal yang berlayar secara rutin dan terjadwal dari barat sampai timur Indonesia, dan kembali lagi dari timur Indonesia ke barat. Pada awalnya konsep tol laut adalah pendulum Nusantara, yaitu 6 pelabuhan yang diantaranya ada Belawan, Batam, Tanjung Priuk, Makassar, Sorong, yang berperan sebagai hub dengan jalur transportasi laut. Jalur ini bergerak dari barat ke timur dan kembali lagi ke barat seperti sebuah pendulum. 6 pelabuhan ini terhubung dengan lokasi-lokasi lain di sekitarnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya logistik. Lokasi-lokasi dalam jalur pendulum menghubungkan 6 koridor ekonomi Indonesia, yaitu sebagai berikut. Sumatera sebagai pusat produksi dan pemrosesan sumber daya alam dan energi. Jawa sebagai pusat industri dan jasa. Kalimantan sebagai pusat pertambangan. Sulawesi sebagai pusat produksi dan pemrosesan pertanian. Bali dan Nusa Tenggara sebagai lokasi pariwisata pendukung pangan nasional. Yang keenam juga Papua dan Kepulauan Maluku sebagai pusat pengembangan industri perikanan energi. Pemerintah Republik Indonesia menyusun sebuah kerangka sistem logistik nasional atau Sisloknas dan Master Plan Percepatan Perencanaan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI, yang di dalamnya mencakup program untuk memperbaiki sistem logistik Indonesia dan mengurangi biaya logistik Indonesia. Ada beberapa tantangan dan strategi dalam mewujudkan tol laut dan negara Indonesia sebagai poros maritim dunia. Fokus dalam memperkuat keamanan maritim Indonesia, misalnya keamanan dari perompak dan penyelundupan barang terlarang, memperluas jangkauan diplomasi ke Asia Timur dan Pasifik, membentuk kekuatan laut Indonesia sebagai kekuatan maritim yang disegani di Asia Timur. Langkah-langkah strategis yang mendukung tol laut Indonesia. Memperbaiki kinerja pelabuhan, memperbarui peralatan dan juga mengefisiensikan birokrasi. Tujuannya adalah mengefisiensikan penanganan inventory dan mendukung efisiensi perpindahan dari moda transportasi laut ke darat dan sebaliknya. Mempercepat backhaul dan pemerataan pembangunan industri di Indonesia Timur sehingga mengadakan barang yang harus dikirim dari laut ke barat Indonesia. Tujuannya adalah menurunkan biaya transportasi yang dibebankan kepada setiap unit terkirim. Mengurangi pihak perantara atau disentromediasi dengan menghilangkan perantara yang tidak memberikan nilai tambah. Tujuannya adalah mengefisiensikan proses transportasi, penyimpanan inventory berlebih, dan juga dampaknya mengurangi lokasi penyimpanan inventory gudang. Pembangunan tol laut ini membutuhkan pembangunan infrastruktur dan juga transportasi, pengembangan fasilitas untuk pengadaan barang, yaitu pabrik di Indonesia Timur,
agar meningkatkan pengiriman barang dari timur ke barat. Pembangunan infrastruktur pendukung kehidupan seperti tempat tinggal, sarana tempat bersih, air bersih, listrik, kesehatan, pendidikan, pembangunan masyarakat lokal, pembendungan, dan sebagainya. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu kinerja pelabuhan. Perencanaan pelabuhan meliputi beberapa langkah, yaitu sebagai berikut. Perencanaan yang matang akan mendukung rencana jangka panjang pelabuhan, termasuk strategi bersaing di tingkat regional dan internasional. Perencanaan sering muncul karena pembagian sistem manajemen yang bersinggungan dan pengambilan yang lambat antara pihak regulator, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, operator pelabuhan yaitu Pelindo, dan juga penyedia dana Kementerian Keuangan, pengaturan konsesi lahan, kepentingan pemerintahan pusat dan daerah, termasuk juga isu lingkungan. Penyediaan lahan dan fasilitas yang cukup menampung barang untuk kebutuhan masa kini dan juga perkiraan kebutuhan masa depan. Misalkan dengan otomatisasi crane, pengelompokan lokasi gudang menurut jenis komoditas. Meningkatkan kapasitas moda transportasi dari pelabuhan menuju konsumen dan merangkul pihak swasta untuk berpartisipasi dalam mengelola fasilitas pelabuhan seperti penyediaan air bersih, pembangkit listrik, dan juga pengelolaan gedung. Tanggung jawab pelabuhan mencakup perairan sampai beberapa kilometer dari pelabuhan itu sendiri, sehingga jadwal kedatangan kapal dapat dikelola sesuai dengan keterangan lahan penyimpanan barang. Efisiensi dapat diterapkan dalam pengurusan surat izin ekspor impor barang, di mana surat izin tersebut sudah dinyatakan tersedia sebelum kapal tiba di pelabuhan. Meningkatkan efisiensi pembayaran pajak, misalnya pembayaran online ketika kapal masih dalam perjalanan, termasuk pemberitahuan jenis barang yang dikirim. Meningkatkan kemampuan tenaga kerja. Untuk kemampuan dasar, pelatihan bisa dilakukan secara internal maupun menggunakan tenaga ahli. Kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu efisiensi fasilitas. Beberapa kebijakan pemerintah dalam melakukan efisiensi terkait dengan bidang logistik Indonesia. Yang pertama, pembangunan pusat logistik berikat. Gudang berfungsi untuk menyimpan barang sementara sebelum digunakan, diproduksi, atau dikonsumsi. Dengan mengurangi perantara, maka dibutuhkan peran gudang yang lebih efisien. Namun bukan dengan menambah gudang perantara. Tujuannya adalah tersedia tempat penyimpanan barang atau inventory, karena dengan mengurangi perantara atau disintermediasi, berarti ketersediaan inventory di lokasi dekat fasilitas menjadi lebih banyak. Meski inventory di gudang bertambah, jumlah inventory total dalam satu rangkaian logistik menurun karena disintermediasi. Jadi gudang di kawasan berikat atau bonded adalah gudang milik aktivitas perakitan atau penempatan bahan mentah atau setengah jadi menjadi barang jadi. Pada umumnya, bahan mentah diimpor untuk diolah menjadi bahan ekspor. 2. Integrasi pelabuhan dan kawasan industri. Untuk menjamin penyimpanan sementara di inventory, harus tersedia konektivitas yang baik antara pelabuhan, fasilitas atau pabrik atau gudang, fasilitas dalam hal ini pabrik dan gudang, dan juga transportasi. Selain itu, bagian dari kawasan industri di Indonesia Timur dilengkapi dengan berbagai sarana seperti pembangkit listrik, tenaga listrik, penyimpanan bahan bakar, penyediaan air bersih, pusat logistik, pusat penyediaan
area komersil, dan juga pemukiman dan berbagai fasilitas lainnya. Yang ketiga, menjadikan pelabuhan Tanjung Priok sebagai hub Asia Tenggara. Sebagai langkah awal menjadi hub bagi pelabuhan di negeri sendiri, karena tidak perlu bersandar di Singapura, dengan bersandarnya kapal di Singapura terlebih dahulu, maka ada 2 kali proses hub untuk kapal dari luar Asia Tenggara, meliputi pulau-pulau di Indonesia. Untuk menjadikan Tanjung Priok sebagai hub yang disiapkan peralatan dan ekonomi bongkar, muat, kontainer ke dermaga, birokrasi yang efisien, menjadi menarik agar menarik perusahaan kapal yang akan bersandar, akses transportasi dan pelabuhan menuju titik pengiriman, dalam hal ini pabrik, gudang, dan juga lokasi konsumen yang efektif sehingga barang langsung dikirim dan tidak perlu menunggu lama di pelabuhan. Kita masuk ke poin yang keempat, efisiensi transportasi. Sektor transportasi menyumbang biaya yang cukup tebal terhadap biaya total logistik. Karena itu kita perlu memahami isu-isu transportasi dan juga peluang untuk mengefisiensikannya. Isu biaya transportasi di Indonesia sendiri meliputi poin-poin berikut. Meningkatnya biaya investasi untuk moda transportasi hingga sarana transportasi tidak seluruhnya baik. Kemacetan dan infrastruktur yang kurang memadai. Belum adanya standarisasi baku dalam menentukan tarif transportasi. Tidak meratanya pembangunan sehingga pengangkutan barang antar lokasi tidak selalu maksimal. Kontrol jarak. Kontur jalan yang tidak rata. Perilaku pengemudi yang buruk mendorong pemakaian bahan bakar terlebih. Tidak banyak pengemudi di Indonesia yang memenuhi standar pengemudi internasional. Yang terakhir, ada perilaku premanisme selama perjalanan. Isu biaya transportasi di Indonesia disebabkan oleh meningkatnya investasi untuk seluruh moda transportasi. Yang kedua, meningkatnya biaya operasional transportasi sebagai dampak dari kemacetan dan infrastruktur yang kurang memadai. Yang terakhir, belum adanya standarisasi baku yang menentukan tarif transport. Biaya BBM memberikan kontribusi biaya terbesar, maka kita selayaknya harus mengefisiensikan konsumsi BBM, yaitu sebagai berikut. Memperbaiki perilaku pengemudi yang agresif menjadi defensif. Agresif yaitu melanggar aturan, berhenti mendadak, memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Menjadi defensif yaitu taat peraturan lalu lintas dan juga santun. Melakukan peralatan kendaraan dengan baik, menjaga supaya kecepatan kendaraan konstan sehingga konsumsi BBM lebih hemat, kecepatan usaha konstan, mempertimbangkan rute menjadi kecepatan kendaraan konstan, memperhatikan operasi kendaraan, dalam hal ini apakah kontinu atau banyak stop dan and go. Hindari pengereman mendadak juga. Selanjutnya ada menghindari muatan berlebih, menjaga tekanan air, angin, dan juga menggunakan spare part yang masih layak. Kenaikan BBM berdampak pada biaya operasional sektor transportasi dan logistik. Perusahaan transportasi jalan atau trucking merupakan salah satu perilaku yang mengalami dampak langsung kenaikan BBM. Beberapa langkah yang dapat ditempuh Indonesia karena kenaikan harga BBM adalah sebagai berikut. Pengalihan subsidi BBM untuk pengembangan infrastruktur. Pengalihan subsidi BBM untuk peremajaan moda transportasi dengan bunga rendah agar sektor transportasi Indonesia lebih kompetitif. Perbaikan proses birokrasi
dan juga fasilitas infrastruktur pelayanan logistik untuk mempercepat arus barang, mengurangi waktu tunggu dan juga penumpukan barang. Penegakan hukum untuk memangkas ekonomi biaya tinggi, misalnya menghilangkan premanisme dan juga menegakkan standarisasi pengemudi. Pelayanan dan solusi jasa logistik. Pengiriman logistik domestik yaitu pengiriman dalam negeri dengan pelayanan pengiriman internasional yang diantaranya adalah paket, dokumen, barang diantar dengan ke seluruh negara. Jasa konsultasi, portofolio, bea cukai, juga perdagangan. Logistik juga melayani solusi jasa untuk layanan pengemasan barang kiriman, in transit atau penggabungan di beberapa pemasok, kontrak manufaktur, return dan reverse logistik atau pengambilan barang, visibilitas pengiriman, pedoman dan syarat umum pengiriman barang. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga kurang lancar dalam penyebutannya. Mohon dimaafkan. Sekali lagi saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.